Halo semua, apa kabar kalian? Kembali lagi bertemu dengan saya, Ade Wahyu, di channel YouTube saya yang akan membahas mengenai materi-materi yang saya peroleh ketika saya latsar. Oke, tidak perlu lama-lama. Nah, hari ini, di video kali ini, kita akan membahas mengenai materi ketiga atau materi tentang aneka yang nomor 3. Nah, A-nya kita sudah kemarin, yaitu A pertama akuntabilitas, R-nya sudah kita bahas juga tentang nasionalisme, E-nya ini yang sekarang tentang etika publik, aneka, K-nya komitmen mutu, dan yang terakhir yaitu adalah anti korupsi. Oke, kita akan langsung saja membahas tentang etika publik. Nah, kalau sudah kita menyinggung tentang etika publik, nah, ini tidak jauh-jauh karena kita sebagai manusia, yaitu makhluk sosial, nah sudah tentunya kita akan sering berinteraksi dengan sesama kita, dengan orang-orang lainnya. Nah, ketika di sini pasti akan timbul suatu penilaian dari orang lain terhadap apa yang kita lakukan atau apa tingkah laku yang kita perbuat. Nah, berhubungan dengan tingkah laku yang kita lakukan, nah inilah kita akan membahas di etika publik. Nah, lebih lanjutnya, apa sih etika itu? Nah, dari pengertiannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu etika itu ada 3 pengertian. Yang pertama tentang ilmu tentang yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban sosial. Kemudian ada yang kedua tentang kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nah, berarti nggak jauh-jauh dari tentang penilaian ke seseorang atau tingkah laku dari seseorang. Kemudian yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu masyarakat. Nah, ada penilaian kan? Ada nilainya. Nah, berarti kalau sudah ada nilai, ada seseorang yang menjudge atau ada seseorang yang mengatakan, wah ini baik, wah ini buruk. Nah, karena itu perlu adanya standar-standar yang mengatur. Biasanya itu ada di nilai-nilai Pancasila kita. Di sana nilai-nilainya sudah ada dari sila 1 sampai sila kelima. Bisa kalian lihat semua tingkah laku kita sebenarnya sudah diatur. Nah, dan juga di agama kita masing-masing juga pasti mengajarkan tentang nilai apa yang baik, nilai apa yang buruk, itu semua sudah ada. Oke, itu menurut KBBI. Nah, menurut Sumaryono tahun 95, dia menyebutkan etika adalah suatu studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Nah, sini yang perlu digarisbawahi yaitu kebenaran dan ketidakbenaran. Nah, yang ini merupakan kehendak dari manusia dalam perbuatannya atau tingkah lakunya. Nah, lagi-lagi mengarah ke tingkah lakunya, baik itu yang benar maupun tidak benar. Kemudian, dalam modul etikal publik di LAN RI, nah, apa pengertian dari etika? Etika itu adalah refleksi atas baik atau buruknya, benar atau salahnya yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Nah, itu pengertian dari etika, refleksi atau apa yang respon kita atau cerminan kita atas tindakan kita yang baik atau buruk. Nah, kalau kita bertindak yang buruk, misalnya saja contohnya saja kita datang terlambat. Nah, apakah itu etika yang bagus atau buruk? Nah, nanti kesannya ketika seseorang mengingat nama Anda, misalnya si A, kalau Anda terus datang terlambat, maka Anda akan dicap, wah ini orangnya datang terlambat, ya sudahlah. Nah, bakal seperti itu kan jadinya. Nah,
Beda dengan ketika kalian berbuat sesuatu yang baik. Nah, maka kalian sudah pasti akan dicap baik terus. Wah, saya percaya dengan orang ini karena orangnya jujur. Seperti itu contohnya. Nah, berkaitan dengan etika atau suatu etika di masyarakat atau publik, nah ini akan erat kaitannya dengan kode etik. Nah, kode etik ini merupakan suatu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Nah, seperti yang saya bilang, kalau etika kan tadi penilaian, ada baik dan buruk. Berarti ada yang harus mengatur. Nah, inilah yang disebut dengan kode etik. Nah, dalam ASN, ASN ini juga memiliki kode etik yang nanti dibagi menjadi 12 kode etik. Nah, berdasarkan UU ASN, kalian bisa baca di UU ASN. Nah, kode etik yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, di sini yang ditekankan adalah jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, apa integritas tinggi itu? Yang bagaimana dikatakan integritas tinggi? Nah, berarti sesuatu yang kita lakukan secara konsisten. Nah, kembali lagi, sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang benar dan baik. Itu. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Nah, di sini cermat dan disiplin berarti kita harus berperilaku yang sigap, kita berperilaku yang disiplin. Itu. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Nah, ini ketika kita berhadapan dengan customer, kita harus sebisa mungkin sebagai seorang ASN itu melayaninya dengan ramah, dengan sopan, tanpa perlu tekanan. Biar perlu diberikan senyuman yang termanis dari kalian. Oke, kemudian yang selanjutnya, kode etik ASN yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, seorang ASN harus menegakkan atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang yang di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan turunan-turunannya. Kemudian, kode etik selanjutnya yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Nah, jadi kalau kita sebagai staf yang masih belum memiliki tanggung jawab untuk diberikan tanggung jawab sebagai pimpinan, nah sudah tentu apa yang kita lakukan harus sesuai dengan arahan. Nah, khususnya arahan yang sesuai perundang-undangan. Jangan baru saya bilang sesuai dengan arahan ketika atasan kalian nyuruh, silakan Anda korupsi, ambil uang sebanyak-banyaknya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan perundang-undangan, jadi itu tidak bisa dilakukan. Kemudian, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Nah, kalau kalian sedang melaksanakan tugas, nah ini tugasnya ini ternyata rahasia negara. Misalnya, kalian bawa sandi-sandi negara. Nah, kalian tidak boleh umbar-umbar tuh di sosmed misalnya, woi teman-teman, saya lagi bawa sandi-sandi negara. Gitu. Ya nggak boleh. Di sana merupakan suatu hal yang rahasia. Nah, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jadi, ketika kalian diberikan suatu barang milik negara, misalnya motor dinas tuh, nah kalian harus bertanggung jawab. Nggak boleh tuh motor dinas kalian pakai mudik, itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya yang menjadi uh, ininya dia, apa namanya, sesuatu fungsinya dia. Kalau fungsi motor dinas ya untuk kedinasan saja, bukan untuk mudik. Gitu. Kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, seorang ASN itu tidak boleh konflik kepentingan. Misalnya, oh ini yang daftar misalnya daftar masuk ke SMA, ponakan saya, sudahlah saya berikan dia lolos. Itu tidak boleh. Kemudian kode etik selanjutnya yaitu memberikan informasi secara benar dan tidak
menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Nah, ini kita harus tidak boleh misalnya ada yang nanya, "Pak, kantor lurah di mana?" Nah, seorang ASN itu nggak bisa, "Wah, ke sana tuh, ke kiri." Padahal ke kanan jalannya, itu nggak boleh, informasinya kan tidak benar. Nah, atau misalnya informasinya ada seorang pelanggan, ketika misalnya kita sebagai, anggap saja di layanan di kampus, karena saya bekerja di kampus, misalnya pelayanan publik bayar SPP. Nah, kalian bilang, "Oh, bayar SPP itu mudah loh, cukup kirim ke saya saja." Nah, itu kan sudah salah. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Nah, ini yang dimaksud ya, kalian tidak boleh korupsi salah satunya. Nah, korupsi itu kan merugikan ya. Itu kan sebuah kekuasaan, sebuah jabatan. Ketika menjabat, Anda dapat uang yang melimpah, kemudian kalian itu menyalahgunakan kewenangan itu. Nah, itu tidak boleh. Itu sudah melanggar kode etik ASN. Nah, kemudian yang selanjutnya memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Nah, sebagai seorang ASN harus menegakkan tuh nilai-nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Kenapa? Karena ketika ada suatu ASN yang sudah dicap buruk, satu saja, nah, biasanya tuh sudah akan berimbas ke yang lainnya, padahal yang lainnya tidak melakukan. Misalnya, anggap saja satu yang dulu pernah heboh, yaitu ASN kerjanya itu ke mall, kalau udah siang-siang kabur, hilang-hilangan. Nah, padahal nggak semuanya kan, padahal ada yang bagus-bagusnya juga. Nah, karena sudah dicap buruk beberapa, jadi semuanya juga akan terkena. Kemudian yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kedisiplinan pegawai ASN. Nah, kita sebagai ASN sudah tentu harus mengikuti peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kedisiplinan. Misalnya jam datang harus jam 8 ya, teng jam 8. Pulang baru jam 4 ya, teng pulangnya jam 4. Gitu teman-teman semua. Nah, itulah mengenai kode etik yang sudah kita pelajari. Nah, itu beberapa etika publik yang bisa saya bahas dari bagaimana pengertiannya, apa yang perlu kita lakukan, kemudian sampai ke kode etiknya, terutama kode etik ASN. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Salam penjaga etika publik yang baik. Oke, selamat. Sampai jumpa lagi, teman-teman.